Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai energi potensial dalam medan sentral umum dan persamaan energi orbital. Kalau sebelumnya kita sudah membahas energi potensial dalam medan sentral yang bertipe wadah jarak terbalik ya. Kalau sekarang kita berbicara secara umum. Nah, dan juga termasuk nanti kita membahas mengenai persamaan energi orbital. Nah, kita sudah tahu bahwa pada pembahasan sebelumnya bahwa gaya sentral isotropik yang bertipe kuadrat terbalik itu bersifat konservatif. Jadi gaya sentral tapi yang tipenya ini ya, kuadrat terbalik itu memang bersifat konservatif. Itu sudah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya sentral yang secara umum, apakah juga bersifat konservatif? Nah, secara umum gaya sentral bisa dinyatakan sebagai F dengan arahnya ditentukan oleh vektor satuan radial ini, lalu komponennya itu hanya bergantung pada R saja ya. Komponennya hanya bergantung pada R saja. Nah, untuk mengecek apakah si F ini konservatif atau tidak, maka kita lakukan trik cara menghitungnya ya. Yaitu kita hitung saja curlnya si F ya, crossnya nabla crossnya F. Kalau curlnya itu 0, maka secara matematis si F ini dapat dinyatakan sebagai gradien dari suatu medan skalar. Ya, bisa dinyatakan sebagai gradien dari suatu medan skalar. Ini adalah suatu fakta ya dalam dunia matematik. Pembahasan ini tentunya sudah Anda dapatkan ketika belajar matfiz gitu ya. Maka tinggal kita pastikan saja bahwa F yang bentuknya semacam ini, kalau dihitung curlnya apakah 0 atau tidak. Kalau 0 ya berarti F-nya bisa dinyatakan seperti ini, yang menandakan bahwa F-nya adalah konservatif. Nah, sekarang kita akan hitung curlnya si F. Nah, dalam ungkapan sistem koordinat kulit bola, jadi kita menggunakan nabla atau curl dalam sistem koordinat kulit bola ya. Jadi tidak kita gunakan hanya yang nabla dalam polar saja, tapi secara umum kita gunakan yang kulit bola. Bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Ini sudah Anda temui ketika belajar di matfiz. Nah, tapi kan untuk gaya sentral dia kan hanya punya komponen dalam arah R saja, tidak ada dalam arah E theta maupun E phi ya. Oleh karena itu F phi maupun F theta itu tidak ada, sama dengan 0 ya. Si F ini tidak punya komponen F theta dan F phi. Berarti suku ini 0, suku yang ini 0, suku yang ini juga 0. Dan termasuk ini ya suku pertama. Jadi yang tersisa yang mana? Yang tersisa berarti yang hanya FR saja. Ini dia dan yang ini. Itu. Nah, sehingga nabla cross F-nya menjadi semacam ini. Yang FR yang di sini vektor satunya adalah E theta, ya. FR yang di sini vektor satunya adalah E phi ini, ya. Nah, lanjut. FR sendiri tidak lain adalah si F ini ya, F fungsi R di sini ya. Komponen FR ini tidak lain adalah ini kan, FR ini adalah komponennya F dalam arah ER. Ya, berarti kan yang ini. Nah, kita lihat F ini kan hanya bergantung pada R saja, tidak bergantung pada theta maupun phi. Sementara di sini diturunkan terhadap theta dan juga terhadap phi. Artinya apa? Akan jadi 0. Ya, berarti sekarang nabla cross F-nya akan sama dengan 0. Karena nabla cross F-nya 0, nabla cross F-nya 0, berarti apa? Berarti F-nya dapat dinyatakan sebagai gradien dari suatu medan skalar yang menandakan bahwa dia adalah medan vektor yang konservatif, gitu ya. Jadi F ini ternyata memang bersifat konservatif. F sentral bentuk umum pun itu kita simpulkan dia juga bersifat konservatif. Nah, sekarang kita tinjau energi potensialnya untuk sembarang gaya sentral. Ya, tinggal kita hitung saja minus F dot dr-nya. Kali ini kita hanya bisa menuliskan batas integrasinya dari R referensi sampai suatu R tertentu, gitu ya. Ini harusnya saya bedakan lagi ya, ini aksennya. Saya akan ganti dulu. Ya. Nah,
Yang jelas batas bawah ini, R referensi ini itu adalah batas yang kita pilih untuk kita mendefinisikan di mana energi potensialnya bernilai 0. Jadi pada titik kita definisikan energi potensialnya 0. Kalau untuk kasus F-nya adalah gaya sentral yang berupa gaya gravitasi, maka referensinya adalah titik T3. Ya. Nah sekarang persamaan 5 ini dapat kita gunakan untuk menghitung V energi potensial jika kita diberikan gaya sentralnya. Nah sebaliknya, kalau kita diberikan energi potensial, bagaimana kita menghitung gaya sentralnya? Ya tinggal dari persamaan ini kita bisa dapatkan ungkapan ini ya. Jadi ini tinggal kita turunkan saja terhadap R, maka kita dapatkan ungkapan persamaan 6 ini. Jadi ini untuk kebalikannya. Kalau kita diberikan V, kita bisa menghitung F ini. Ya. Kemudian sekarang kita ingat kembali dalam sistem koordinat kutub itu berlaku bahwa R-nya dinyatakan seperti ini. Ingat ya, R-nya ini hanya mengarah atau hanya ditentukan oleh arahnya satu vektor satuan ini, yaitu R ini. Sementara kecepatannya akan muncul ya, vektor satuan dalam arah yang lain, yaitu dalam arah E theta. Tidak hanya R tapi juga ada arah E theta lain. Nah kalau kita hitung kuadrat dari kelajuan V, maka V kuadrat sama dengan V dot V. Ini tinggal kita dotkan dengan dirinya sendiri, maka kita dapatkan sebelah kanan ini. Ingat ya, dot di atas ini tandanya dia adalah turunan terhadap T. Nah kemudian karena untuk gaya sentral yang konservatif, karena gaya sentral itu memang bersifat konservatif ya, sembarang gaya sentral itu memang bersifat konservatif, maka energi totalnya itu yang berupa penjumlahan kinetik plus energi potensial, yaitu T plus V, itu akan bernilai konstan. Jadi kalau kita jumlahkan energi kinetik plus potensialnya, energi potensial, maka hasilnya harus berupa suatu konstanta. Nah lalu sekarang kita ganti peubahnya dari R menjadi U, dengan U adalah 1 per R, maka persamaan ini ya, persamaan terakhir ini dapat kita gantikan bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini pembahasannya harusnya sudah di pembahasan sebelumnya ya. Nah kemudian inilah yang disebut sebagai persamaan energi dari orbit ya. Ini persamaan energi dari orbit. Sekarang kita ambil contoh. Misalkan ada partikel bergerak dalam orbit yang spiral, yaitu bentuknya adalah R sama dengan suatu konstanta C dikalikan theta kuadrat. Berarti kalau R-nya seperti ini, U-nya adalah 1 per R, yaitu 1 per C theta kuadrat. Lalu kalau kita hitung DU per DT-nya, nanti untuk kita masukkan ke sini nih, ke dalam kurung ini. Ya, DU per DT-nya adalah minus, ya ini kita turunkan terhadap D theta, DU per D theta. Maka turunan ini akan terhadap theta akan menghasilkan ini, minus 2 per C, theta pangkat minus 3. Kita manipulasi sehingga kita dapatkan DU per D theta nya adalah minus 2U pangkat 3 per 2 kalikan C pangkat setengah. Karena DU per D theta sudah kita dapatkan, tinggal ini kita substitusikan ke dalam kurung ini, lalu dikuadratkan, maka kita akan bisa tuliskan semacam ini. Ya ini dia. Ditambah dengan U kuadrat tadi yang ada di sini, plus V-nya. Ya, plus V. Lalu ini tinggal kita aljabarkan lagi, kita mainkan aljabarnya, kita dapatkan bentuk semacam ini. Ya. Terus dari sini berarti kita bisa menghitung V ya. Kita bisa menghitung V. Di V-nya adalah E dikurangi sisanya tadi, kurangi yang bagian kinetiknya ini. E dikurangi kinetik. Ini V-nya. Lalu kalau kita kembalikan ke variabel aslinya yaitu R, maka ini VR. Yang ini U-nya kita rubah ke R juga ya, begitu. Nah dari sini maka kita bisa lanjut untuk mendapatkan F ya, komponen atau ya komponen dari gaya sentralnya, yaitu adalah turunannya V terhadap R. Nah kita proses turunannya, kita dapatkan ungkapan terakhir ini ya. Jadi dari persamaan energi ini ternyata kita bisa dapatkan bentuk gayanya
ya, dengan langkah-langkah atau prosedur seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan energi orbital dalam medan sentral yang bertipe kuadrat terbalik. Kalau tadi kan persamaan energi orbitalnya dalam sembarang medan sentral, sekarang kita khususkan untuk medan sentral yang tipe kuadrat terbalik. Karena tadi kita masih umum, berarti kita tidak merinci V-nya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang V-nya kita rinci untuk V yang kuadrat terbalik. Nah, maka V-nya adalah sama dengan K per R ya. Untuk medan gravitasi kan atau yang tipe kuadrat terbalik kan V-nya adalah K per R, minus K per R. Berarti kalau dinyatakan dalam U minus KU, ini tinggal kita masukkan ke persamaan orbitalnya tadi ya, maka kita dapatkan di sini adalah minus KU. Lalu ini kita manipulasi saja aljabarnya untuk mendapatkan DU per d theta kuadrat plus U kuadrat sama dengan ini. Yang sama dengan ini. Lalu terus kita bisa dapatkan DU per d theta-nya nanti sama dengan ini dia. Ya. Prosesnya ini sudah bisa Anda lakukan secara mandiri ya, karena kita sudah di semester 3 ya. Jadi Anda harus bisa menguraikan sendiri dari sini. Hanya aljabar sederhana saja. Lalu kemudian kita pisahkan variabelnya U dengan theta, maka di sini theta di kanan, di sebelah kiri theta, sebelah kanan full. Ya. Kemudian kita perkenalkan konstanta baru, yaitu A sama dengan minus 1, B-nya adalah 2K per ml kuadrat, C-nya adalah 2E per ml kuadrat. Berarti sekarang persamaan 24 ini bisa dinyatakan dalam ABC seperti ini. Ya. Lalu kita bisa integralkan dari mulai theta 0 sampai theta, maka kita akan dapatkan integral ini adalah theta min theta 0. Sementara yang sebelah kanan, yang DU, kalau kita integralkan, ya kita anggaplah integralan dari U0 sampai U. U0 ini berarti berkaitan dengan theta 0, U-nya berkaitan dengan theta. Lalu kalau ini kita integralkan, Anda tinggal lihat saja tabel integral, akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, perhatikan, ini kan hasil integrasinya. Harusnya kan di sini memuat ada U dan memuat ada U0 ya. Di sebelah kanan ini, sebagaimana di sini kan ada theta dan ada theta 0, ada batas atas dan batas bawah. Tapi kalau di sini hanya batas atas saja, kemana yang bagian batas bawahnya? Yang batas bawah itu akan kita lebur ke dalam theta 0 di sini, ya. Batas bawahnya kita lebur saja ke dalam theta 0. Jadi yang di sebelah kanan ini hanya yang batas atas saja yang kita tampilkan. Yang berasal dari batas bawah sekali lagi dilebur ke theta 0. Lalu theta min theta 0 sama dengan sebelah kanan ini kita bisa manipulasi aljabarnya sehingga kita bisa dapatkan ungkapan untuk yang di dalam kurung ini ya, minus B plus 2AU dibagi dengan akar B kurang 4AC ini sama dengan nanti cos sekian. Dari sini kita bisa proses lebih lanjut secara aljabar lagi untuk mendapatkan U-nya ya. Semua harus bisa ya melakukan sendiri prosesnya. Nah, kemudian U sendiri kan tadi adalah 1 per R ya kan. U sendiri adalah 1 per R. Maka kalau kita lanjutkan dengan mengisikan kembali apa nilai B, apa nilai A, apa nilai C sebagaimana tadi di sini perkenalkan, maka kita akan dapatkan ungkapan ini ya. Lalu ini kita manipulasi di sini ya. Ini kita keluarkan 2K per ml kuadratnya. Lalu maka di ini kan terdiri dari dua suku nih, yaitu suku ini sebelum plus ini dan setelah plus. Di suku pertama kita punya K per ml kuadrat. Di suku kedua kita punya juga K per ml kuadrat. Maka itu kita jadikan satu di sini K per ml kuadratnya. Di dalam kurung kotak ada dua suku. Suku pertama ini sebelum plus, suku kedua adalah 1. Dari sini maka kalau tadi ini 1 per R, maka kita bisa dapat R-nya sama dengan ini dia. Dan ini adalah fungsi dengan variabelnya adalah theta. Jadi ini kita tulis sebagai R theta. Anda sudah bisa melihat ini persamaan apa? Iya, tentunya ini adalah persamaan irisan kerucut ya, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelum ini, 2 pertemuan sebelum ini harusnya ya. Kita lanjut ke sini sehingga
kita tinggal gunakan cara yang sama, yaitu kita set theta 0 sama dengan 0 itu sebagai arah pericenter. Yang menunjukkan arah pericenter kita set sebagai arah acuan ya untuk menghitung sudut kutub ya. Jadi theta 0 sama dengan 0 itu kan adalah arah pericenter. Nah, arah ini dijadikan sebagai arah acuan untuk menghitung sudut ya. Maka sudut theta itu ya. Maka sekarang persamaannya dapat kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Hanya ada theta saja karena theta 0-nya kita pilih yang 0. Alfa di sini berarti yang di atas ini, ya kan? Nah, yang di depan cos ini berarti adalah si epsilonnya ya. Nah, alfa adalah latus rectum, ya ini sudah kita bahas sebelumnya, dan hubungannya dengan sumbu semi mayor adalah A kalikan 1 min epsilon kuadrat. Epsilon tidak lain adalah apa? Eksentrisitasnya. Nah, alfa dan epsilonnya berarti kalau kita cocokkan antara 33 ini dengan 32 ya berarti kita punya alfanya ini, epsilonnya ini. Nah, lihat energi ada di mana? Bukan ada di alfa tapi ada di epsilon. Jadi kalau kita bandingkan ya 34, 35, 36 ya, 34 itu ini, 35 itu ini, 36 ini. Lihat 36 ada E-nya ya kan? 36 ada E menghubungkan dengan epsilon. Lalu kalau kita lihat ke 34, ini epsilon dihubungkan dengan alfa. Kita lihat ke 35, ini alfa dihubungkan dengan him. Maka nanti bisa kita peroleh E sama dengan minus K per 2A. Ya. Jadi itu. Lalu kemudian kita dapatkan ini berarti maknanya apa? Bahwa energi si benda, si massa M kecil itu menentukan panjangnya sumbu semi mayor ya. Dari rumusan ini kita bisa simpulkan bahwa E ini menentukan panjang dari sumbu semi mayor. Nah, lebih lanjut lagi ya, karena E ini ada di dalam epsilon, maka nilainya E ini menentukan epsilon. Sementara epsilon itu menentukan bentuk lintasan ya, bentuk orbit. Nah, kalau E-nya kurang dari 0 ya, kalau E-nya kurang dari 0, maka di sini akan negatif. Oke. Sehingga ini yang di dalam kurung, di dalam akar itu akan kurang dari 1 karena ini 1 dikurangi sesuatu. Sehingga di sini akan kurang dari 1 lalu diakarkan, nih jelas kurang dari 1. Berarti kalau E-nya negatif, epsilonnya kurang dari 1. Nah, kalau epsilon kurang dari 1, bagaimana pembahasan sebelumnya, ini menandakan bahwa orbitnya itu tertutup. Bisa helips atau lingkaran. Lingkaran itu ketika epsilon sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau E-nya 0 sekarang bagaimana? Kalau E-nya 0, maka di sini suku ini akan 0, berarti epsilonnya akan sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Kalau epsilonnya 1 itu berarti orbitnya kan parabola. Kalau E-nya positif, berarti epsilonnya akan lebih besar daripada 1 sehingga orbitnya jadi hiperbola. Lanjut sekarang, kalau kita lihat ke persamaan 21. Persamaan 21 nih. Ini dia. Ya. Ini bagian ini ya, ini bagian Ya bagian kinetiknya. Yang ini bagian potensial. Nah, kalau kinetiknya lebih kecil daripada bagian potensial, berarti E-nya negatif ya kan? Kalau E-nya negatif, maka epsilonnya seperti apa? Kan tadi sudah ada rentetan logikanya. Begitu juga kalau kinetiknya sama dengan ini, dengan potensial, maka ini akan jadi 0. Dan kalau kinetiknya lebih besar dari potensial, berarti ini akan jadi positif. Jadi kita bisa lihat, kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa kalau kinetiknya kurang dari besarnya potensial, maka E-nya negatif. Kalau E-nya negatif berarti orbitnya tertutup. Kalau T-nya sama dengan potensial, maka E-nya 0. E-nya 0 berarti orbitnya parabola. Kalau T-nya lebih besar dari besarnya potensial, maka E-nya akan positif. Kalau E-nya positif berarti orbitnya hiperbola. Ya, itu rangkaian logikanya seperti itu. Sekarang kita bahas energi orbital untuk benda langit di tata surya. Jadi kalau tadi kita bahas secara umum energi orbital
dalam medan sentral bertipe kuadrat terbalik. Nah, contoh yang tipe kuadrat terbalik kan adalah gravitasi. Nah, sekarang kita terapkan pada benda langit di tata surya, ya. Maka K-nya tidak lain adalah G M kalikan M, lalu energi orbitalnya persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini bagian kinetiknya, ini bagian potensialnya. Nah, maka jelas di sini ya, kalau V-nya itu kurang dari 2 gm per R, berarti E-nya akan negatif. Kalau E-nya negatif berarti tertutup. Kalau V kuadratnya itu sama dengan 2 gm per R, maka E-nya 0, berarti orbitnya parabola. V kuadratnya lebih besar daripada ini, berarti E-nya positif, maka orbitnya hiperbola. Ya, sekarang kita ambil contoh. Misalkan kita tinjau, ini menarik ya. Kita tinjau suatu komet. Suatu komet dia mengorbit ke matahari, ya. Dan misalkan dia teramati pada jarak R dari matahari, dia memiliki kelajuan sebesar V. Sementara arah geraknya dia itu sedang membentuk sudut V, ya, terhadap ini vektor posisi R ini yang relatif terhadap matahari. Nah, kita diminta untuk menghitung eksentrisitas dari orbit si komet ini. Yang pertama kita tentukan L kuadrat dulu, karena L kuadrat nanti kan akan kita pakai dalam persamaan ini nanti ya, dalam persamaan energi orbitalnya nanti ya, nanti akan kita lihat. Maka L kuadrat itu yang tidak lain adalah besarnya dari momentum sudut per M sama dengan R cross V dikuadratkan, maka R cross V adalah RV sin V itu dikuadratkan. Sehingga sekarang eksentrisitasnya, nah tadi kan eksentrisitasnya ini nih, ya, ini tinggal kita pakai dengan K-nya yang untuk interaksi antara matahari dan komet. Maka dari rumus eksentrisitas ini kita bisa gantikan L kuadrat ini dengan RV sin V kuadrat, lalu K-nya kita gantikan dengan G M besar M kecil kuadratkan. Lalu selanjutnya E-nya sendiri, ya, E-nya sendiri kita gantikan lagi dengan E yang ini, ya, E yang ini. Maka kita tulis di sini dalam kurung pertama ini. Tuh, ini untuk E-nya. 2M-nya tetap, dari sini 2 sama M, lalu yang sisanya masih tetap. Kemudian kita tinggal melakukan proses manipulasi saja, sehingga kita bisa menghilangkan M kecilnya ini ya. M kecil di sini ada 1 dikalikan dengan ini, maka ini jadi M kuadrat, ini M kuadrat. Di bawahnya nanti ada M kuadrat, maka akan hilang. Nah, terus kemudian sekarang GM ini akan kita nyatakan dalam AE dan VE. Dengan AE itu adalah jari orbital bumi. Kita asumsikan orbitnya bumi itu lingkaran gitu ya. Lalu VE-nya adalah kelajuannya bumi. Nah, maka GM itu akan bisa kita tuliskan sebagai AE kalikan VE kuadrat. Ya, ini pendekatan saja. Sehingga sekarang GM ini mau kita ganti dengan ini, dan kita gunakan lagi penggantian V besar sama dengan V kecil dibagi VE. VE tadi apa? Kecepatan atau kelajuan bumi. Lalu R besar sama dengan R dibagi dengan AE. Maka lihat ini ya, V besar ini adalah perbandingan antara kecepatan komet relatif dibandingkan dengan kecepatan bumi. Lalu R besar adalah jaraknya komet dibandingkan dengan jaraknya bumi. Maksudnya jarak terhadap matahari loh ya. Nah, maka dari persamaan ini bisa kita gantikan atau bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Kalau kita misalkan ya, V-nya itu adalah setengahnya kecepatan bumi. Jadi, misalkan kecepatannya komet itu setengah dari kecepatan bumi. Lalu posisinya komet tadi adalah 4 kali posisinya bumi. Jaraknya komet tadi terhadap matahari itu adalah 4 kali jaraknya bumi terhadap matahari. Dan misalkan V-nya adalah 20 derajat. V-nya 30 nih ya, harusnya saya edit dulu. Ya, maka V-nya tentunya adalah setengah, lalu R besarnya adalah 4. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam epsilon tadi, kita dapatkan epsilonnya adalah 0,866. Ini tandanya berarti epsilonnya kurang dari 1, tapi tidak 0, berarti
lintasannya berupa atau orbitnya berupa elips. Kemudian kalau lanjut kita hitung rasio sumbu semi mayor terhadap sumbu semi minor, yaitu A per B, yang tidak lain adalah 1 per akar dari 1 minus epsilon kuadrat, maka kita akan dapatkan nilainya sama dengan 2. Ya, jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Rasio antara panjang sumbu semi mayor dibandingkan dengan panjang sumbu semi minor. Ini adalah 2. Jadi ini kalau dikalikan 2 akan sama dengan ini panjang ini. Ya, itu contoh untuk yang berkaitan dengan komet. Nah, sekarang kita bahas contoh berikutnya. Ini menarik sekali. Ini misalkan akan diluncurkan pesawat luar angkasa dari bumi. Dia tentunya butuh roket booster ya. Itu digunakan untuk proses peluncuran dari permukaan bumi. Nah, ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya dia bisa mengorbit di terhadap bumi pada orbit geostasioner. Nah, tahapannya adalah pertama dia dari permukaan bumi diluncurkan dulu. Sebagai tenaga pendorongnya tentunya dari roket booster ini. Nanti diluncurkan sampai pada titik berjarak atau pada lintasan lingkaran berjarak RLEO ini, yaitu disebut sebagai lintasan ini sebagai orbit rendahnya bumi ya, low earth orbit gitu ya. Nah, jadi pertama diluncurkan dulu sampai RLEO ini, RLEO gitu aja ya, RLEO ini. Lanjut dia akan dirubah arahnya sehingga dia akan membentuk lintasan elips, yang mana ketika tadi dia dirubah itu titik di situ akan menjadi titik periginya, titik terdekatnya dari si bumi. Buminya nanti akan menjadi titik fokus ya dari lintasan elipsnya. Ini lintasan elipsnya seperti ini. Nah, jadi pokoknya dari bumi di sini tidak digambarkan ya prosesnya sampai akhirnya dia berada di RLEO pada low earth orbitnya. Lalu terus dihidupkanlah ada suatu bagian lagi dalam si roketnya dalam pesawat itu, yaitu propulsion stage. Hidupkan lagi mesin ini sehingga dia bisa dirubah arahnya dan bisa ditambah lagi kelajuannya sehingga dia akan membentuk lintasan baru yaitu berupa elips. Titik awal dia tadi berubah tadi itu tidak lain akan menjadi titik periginya, titik terdekatnya dari pusat, dari fokus. Fokusnya di situ adalah si bumi. Sampai akhirnya dia mencapai titik apoginya, titik terjauhnya. Nah, lalu ketika sudah sampai pada titik terjauh dari elips ini, diaktifkan lagi si propulsion stage-nya tadi sehingga arah dan besar kelajuannya jadi berubah, ditambah cepat lagi juga ya, sehingga dia akan menempuh lintasan final yaitu berupa lintasan geostasionernya gitu. Jadi ada 3 tahap kalau kita lihat ya. Tahap pertama dari bumi sampai low earth orbit itu digerakkan oleh roket booster. Nah, jadi dalam gambar ini tidak digambarkan lintasannya ya. Pokoknya dari bumi sampai di low earth orbit. Ini low earth orbit itu yang ini ya, yang lingkaran kecil di dalam ini. Lalu kemudian tahap kedua dari low earth orbit dibelokkan lagi atau digerakkan lagi sampai titik apogi dari orbit elips. Jadi yang kedua itu adalah dari mulai sini ikuti lintasan elips ini sampai titik apoginya, dari perigi ini sampai ke apogi. Ini bisanya dia tadinya ngikuti lintasan low earth orbit kok bisa berubah ke sini? Ya tentunya ada tenaga penggeraknya yaitu propulsion stage ini. Tentunya kelajuannya akan berubah ya, dari tadinya kelajuan untuk di low earth orbit berubah menjadi kelajuan agar bisa sampai di titik apogi ini. Nah, perubahannya adalah delta V1. Setelah sampai di apogi, dia akan dirubah lagi kelajuannya dan juga arahnya tentunya sehingga dia akan menempuh lintasan berbentuk lingkaran.
Nah, ini yang lintasan geostasionernya atau orbit geostasionernya. Nah, maka sampai di sini diaktifkan lagi si propulsion stage-nya sehingga dibutuhkan akan dihasilkan lagi perubahan kecepatan. Nah, diasumsikan data-datanya adalah untuk NEO-nya itu R-nya adalah sebesar ini 6.693 km, lalu untuk RGO-nya yaitu jari-jari dari orbit geostasionernya itu dalam 42.400 km. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa perubahan delta V1 dan delta V2 yang dibutuhkan ya. Jadi berapa yang dibutuhkan? Di sini delta V1-nya butuh berapa, delta V2-nya butuh berapa. Sehingga si pesawat luar angkasa tadi bisa akhirnya mengorbit pada orbit geostasioner ini. Nah, kalau kita lihat ya di gambar pada tahap kedua yaitu dari low Earth orbit ke titik apogee, itu kan lintasannya elips ya. Nah, itu dari titik perigi ke titik apogee. Titik periginya tidak lain jaraknya adalah R Leo, sementara titik apoginya adalah R Geo ya. Dan ini titik periginya ini adalah R Leo, titik apoginya ini adalah R Geo. Maka dari rumus elips kita punya ya titik perigi ditambah titik apogi ya, jarak perigi ditambah jarak apogi. Nah, yang jarak ini apogi ya, apogi ini perigi. Apoginya adalah alfa per 1 min epsilon, periginya adalah alfa per 1 plus epsilon, maka manipulasi aljabarnya akan menghasilkan sama dengan 2A. Ya, ini sudah rumusan di elips seperti itu ya. Sekali lagi apa? Sumbu semi mayor. Dan kemudian dari persamaan yang ini tadi, yang E sama dengan minus mana tadi ya? Ya, minus K per 2A. Kita bisa, nah K-nya kan adalah G kalikan M kalikan M gitu ya. K-nya adalah ini. Maka kita bisa punya G kalikan M ini adalah massa bumi, ini adalah massa roket. Sama dengan ini. E sama dengan minus GME M per 2A. Nah, di titik perigi, ya, di titik perigi kita punya, karena E-nya kan harus konstan nih, harus segini. Nah, di titik perigi kan rumusan tenaga kinetik plus potensial menjadi seperti ini nih. Ini kinetiknya, ini potensialnya. V-nya ini adalah kecepatan di perigi, ya, kecepatan di perigi. Kemudian ini adalah potensial di perigi. Nah, R perigi itu kan adalah A kalikan 1 minus epsilon. Maka dari rumus terakhir ini kita dari ini ya, ini dibandingkan dengan sebelah kiri sini dapat kita selesaikan untuk mencari VP kuadrat. VP kuadratnya adalah seperti ini. Kemudian karena tadi RGO itu adalah A dikalikan 1 plus epsilon, RLEO adalah A dikalikan 1 minus epsilon ya. Ini sekali lagi ini tadi tidak lain adalah si apogi, ini adalah si perigi. Anda tinggal lihat saja ke elips ya, rumusan elips akan berlaku seperti ini ya, bahwa apogi sama dengan ini, perigi sama dengan ini. Maka kita bisa manipulasi atau kita bisa lanjutkan perhitungan ini untuk mendapatkan VP. Dari sini kan VP sama dengan akar ini. Lalu kita ganti-ganti lagi ubah-ubahnya. A-nya kita ganti menjadi ini RGO plus RLEO dibagi 2. Terus karena ini 1 plus epsilon diganti menjadi RGO per A. Lalu yang 1 minus epsilon diganti jadi RLEO per A begitu. Sehingga kita bisa dapatkan sisi kanan ini. Nah, sekarang ingat ini adalah kecepatan di titik perigi. Artinya apa? Artinya ini adalah kecepatan ketika dia sudah masuk ke tahap kedua ya, sudah masuk ke tahap kedua, yaitu dia sedang menjejaki lintasan elips. Nah, tadi kan kita berbicara ada perubahan kelajuan ya, delta V1. Perubahannya apa maksudnya? Ya, perubahan dari tadinya kelajuannya adalah untuk lintasan LEO berubah menjadi kelajuan untuk lintasan elips.
Nah, kelajuan untuk lintasan elipsnya sudah kita dapatkan, yaitu VP ini, ya kan. Nah, yang belum kan adalah kelajuan pada lintasan LEO. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, kita manfaatkan rumus bahwa pada lintasan lingkaran itu si gaya sentripetalnya tidak lain adalah gaya gravitasi dari bumi. Nah, untuk sentripetal rumusnya adalah mv per r kan, mv kuadrat per r. Ini gravitasi bumi seperti ini, maka dari sini kita bisa dapatkan VLEO-nya sama dengan akar ini. Nah, jadi VP-nya sudah dapat, VLEO-nya sudah dapat, tinggal kita ambil selisihnya untuk mendapatkan delta V1. Ya, ini dia delta V1-nya. Lalu kita bisa lanjutkan perhitungannya dengan mengganti variabel ya. GME per RE kuadrat itu adalah G ya, percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi. Maka dari persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Kalau karena RE-nya itu untuk radius bumi ya, itu adalah 6371 km, maka kalau ini kita masukkan ke dalam sini dengan RGO dan RLEO tadi di awal sudah kita jelaskan, maka delta V1-nya dapatnya 8600 km per jam. Ingat, ini selisih loh ya, ini selisih antara si kecepatan di perigi dengan kecepatan Leo-nya. Nah, delta V1 sudah selesai, bisa kita hitung. Bagaimana dengan delta V2? Ya, kita tinjau saja di titik apogi, kita terapkan lagi persamaan energinya. Ini yang minus K per 2A tadi, lalu ini adalah T minus V ya, T minus V. V-nya kita hitung di titik apogi gitu ya. Dapat ini, sehingga dari sini kita bisa dapatkan VA-nya sama dengan ini dia. Lalu A-nya kita ganti dengan RLEO plus RGO dibagi 2 dan seterusnya seperti tadi, maka kita dapatkan sisi kanan ini. Ini adalah V apogi. Ini adalah berarti V ketika dia sudah sampai di titik apogi ya. Gambar ini dia berarti ketika baru sampai di sini V apoginya sekian. Nah, untuk mendapatkan delta V2 ini ya berarti kita harus menghitung V ketika dia sudah mengorbit di geostasioner ini gitu loh. Nah, itu berarti kan lintasnya lingkaran ya kan. Nah, lintasnya kan lingkaran, maka ya sudah kita gunakan cara yang sama tadi. Kita hitung VGO-nya sama dengan akar ini. Ini sentripetalnya ya untuk di geo tadi. Oke, dari VGO sudah dapat, VA sudah dapat, maka kita bisa hitung delta V2, yaitu VGO dikurangi VA. Dapatlah hasilnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya tadi, maka delta V2-nya adalah 5269 km per jam. Kalau kita total ya, berapa penambahan kelajuannya, itu totalnya adalah 13.869. Ya, jadi kita kembali ke gambar ya. Jadi ini 5.000-an dan satunya 8.000-an. Oke. Jadi dari sini diluncurkan tak berapa kelajuannya, sampai di sini ditambah sebanyak 8.000-an. Ya, sampai di titik ini ditambah 8.000-an. Ingat itu penambahan loh ya. Ditambah 8.000-an sehingga dia menjadi lintasannya elips. Setelah sampai sini ditambah lagi 5.000-an sehingga dia menjadi lingkaran ini. Nah, jadi total dari mulai sini sampai akhirnya dia bisa mengorbit ini penambahannya tadi sekitar 13.800-an km per jam. Sementara lazimnya ya atau umumnya itu pas peluncuran dari bumi itu kelajuannya mencapai 28.000 ya. Jadi pas baru berangkat dari permukaan bumi itu sampai kelajuannya berkisar 28.000. Nanti setelah di Leo ditambah 8.000-an, di Geo-nya ditambah 13.000-an. Nah, penambahan di Leo dan Geo tadi kalau di total itu hanya setengahnya dari saat peluncuran ya. Jadi setengahnya saat peluncuran. Ya. Jadi itu contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Ya, untuk tugasnya Anda tinggal melengkapi proses deduksi yang saya lompati. Yang pertama, Anda lengkapi proses deduksi
dari persamaan 22 ke persamaan 23. Dan lihat persamaan 22 ya. Anda berangkat dari sini, Anda dapatkan 23 ini ya. Sini kan masih du per d theta kuadrat. Nah, Anda proses sehingga bisa dapat du per d theta. Kemudian yang kedua dari 27 ke 28, nanti 28 ke 29. 27 ke 28 dulu, berarti yang ini ya, dari ini theta min theta 0 sama dengan ini, Anda proses sehingga Anda dapatkan yang di dalam kurung ini sama dengan ini ya. Anda tunjukkan penjabarannya begitu ya, tahap-tahapannya sehingga dapat ini. Kemudian lanjut dari 28 ke 29. Dari sini didapatkan U. Nah, ini U-nya nih. Yang bisa dapat U sama dengan ini. Oke, kemudian 28 ke 29 sudah. Sekarang 51 ke 52, 58 ke 59. Oke, 51 ke 52 adalah dari sini. Ini sederhana sekali ya. Dari ini bisa dapat value-nya. Tuh. Kemudian yang 58 ke 59 dari sini bisa dapat VGO-nya. Ya, simpel semuanya ini. Di tugas ini sebenarnya hanya simpel saja. Ya, silahkan itu Anda kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.